Hai guys, balik lagi di Plins Room. Nah, kali ini aku mau ngebahas kenapa sih Tuhan bisa kasih salah ke kita pasangan hidup. Apakah benar tuh Tuhan salah kasih pasangan hidup? Nah, sebelum aku lanjutin, kalau kalian belum pernah dengar part 1-nya, klik link di atas. Atau kalau kalian udah pernah dengar part 1-nya, belum pernah dengar part 2-nya, klik link di atas juga. Oke, sebelum aku lanjutin, jangan lupa di subscribe dulu. Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Oke, kita langsung aja ya. Ini kisah tentang Adam ketemu Hawa yang Tuhan kasih. Adam bilang, inilah tulang dan tulangku. Berarti Adam itu ada kebebasan untuk memilih enggak sama Tuhan. Itu pilihan ya. Jadi kita itu enggak tercipta dari lahir udah pasti sama si A itu enggak ada. Tuhan itu tidak menciptakan takdir. Dan Tuhan itu bisa berubah pikiran loh. Kenapa Tuhan itu bisa berubah pikiran? Kalau hal itu enggak menyenangkan hati Tuhan gitu. Tahu dari mana menyenangkan hati Tuhannya? Kalian harus baca di Bible ya. Nah, gimana cara memahami Alkitab? Kalian bisa klik link di atas. Nah, gitu juga dengan pasangan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kalian bertanya sama Tuhan, apakah ini yang terbaik atau enggak? Atau dari mana itu suara dari Tuhan? Seperti biasa, kalian harus rajin baca Alkitab dan bersekutu dengan Tuhan. Nanti kalian bisa bedain mana suara Tuhan atau tidak. Nah, menurut banyak kasus orang-orang, itu yang pertama adalah mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Padahal Tuhan akan kasih tahu kalau kamu bertanya. Yang kedua, ada yang orang-orang bertanya sama Tuhan, tapi Tuhan sudah berkata tidak. Oke, dan akhirnya dia terabas dengan orang itu. Nah, teman-teman, aku saranin buat yang masih single, mari yuk jalin hubungan sama Tuhan. Rasain dulu cintanya Tuhan. Belajar untuk mengenal karakter Tuhan, belajar untuk mendengar suara Tuhan. Karena ketika kita sudah mendengar suara Tuhan dan tahu ini Tuhan dan kita udah bergaul sama Tuhan, itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri gitu. Kepentingan kamu dan juga kepentingan saya. Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Nah, kenapa gitu? Karena kalau orang ini tidak baik, Tuhan akan kasih tahu. Mungkin melalui dia keceplosan, atau mungkin melalui sekitar, dari media, dan lain sebagainya. Tuhan akan kasih tahu. Dan gitu juga dengan karakter kita. Tunjukin karakter kita itu yang terbaik untuk Tuhan gitu. Anggap aja kalian ini sedang melayani Tuhan dan kalian show off-nya sama Tuhan gitu. Jangan sampai Tuhan juga ngasih tahu ke pasangan kamu waktu dia berdoa, Tuhan tunjukin karakter kamu kan. Wah, itu menyakitkan sekali kan pada akhirnya. Nah, kenapa orang bisa berpisah? Karena juga dia belum merasakan yang namanya kasih itu. Jadi dia berpikir yang namanya dapat pasangan, dia merasakan cinta yang dalam, yang pasti dalam sih. Maksud aku kayak lebih terpenuhi. Padahal pada akhirnya yang namanya manusia itu akan berubah gitu. Banyak yang cerita manusia itu pacar sama suami gue itu atau istri gue itu berubah gitu. Sebenarnya tuh bukan berubah yang namanya manusia ya, pasti akan berubah. Apa yang dia dengar, apa yang dia baca, apa yang dia bergaul, itu orang akan berubah gitu. Cuma Tuhan yang gak berubah. Nah, kalau kalian sudah merasakan kasihnya Tuhan, kalian itu pada akhirnya tuh ya udah, lu udah merasakan cintanya Tuhan dan kalian itu akan memberikan cinta itu. Kalian tahu udah ada contohnya di dalam Tuhan Yesus dan kalian akan memberikan contoh kepada pasangan kalian. Jadi ketika kalian sudah penuh di dalam Tuhan, kalian percaya Tuhan itu yang menjaga kamu, menjaga pasangan kamu. Juga Tuhan akan memberikan hikmat-hikmat bagaimana cara untuk melakukan pasangan kamu ketika mungkin dia mengecewakan kamu dan lain sebagainya.
Nah, kenapa juga bisa ada ya siapa yang selingkuh? Karena yaitu dia belum merasakan cinta, dia berharap pasangannya bisa mengerti dia. Akhirnya dia mencoba mencari-cari yang lain. Padahal dengan kalian mencari-cari yang lain lagi, itu akan ada sama lagi masalah yang lain lagi. Oke, ya namanya orang gitu, pasti ada kekurangan sama kelebihan. Mungkin kelebihan di pasangan si A ini punya kelebihan apa? Terus udah gitu si B itu ada kelebihan apa gitu. Jadi kelebihan dan kekurangan si A ada di kelebihan si B. Kekurangan si B ada di kelebihan si A gitu. Nggak ada yang sempurna selain Tuhan Yesus sendiri yang sempurna. Jadi kalian harus merasakan kasih Tuhan terlebih dahulu. Tapi kan Kak, kita kalau nggak coba itu nggak tahu gitu karakternya dia gimana ke depannya. Ada juga yang berubah jadi lebih baik. Iya sih benar. Tapi ketika kalian bertanya sama Tuhan, Tuhan akan kasih tahu gitu. Kita lihat di depan mata, orang ini baik di depan mata kita. Tapi yang tahu sampai ke depannya orang ini seperti apa, itu cuma Tuhan gitu. Banyak banget kasus orang-orang yang cerita sama aku, waktu pacaran tuh kayak baik banget. Nah, setelah menikah, ada yang tukang selingkuh, tukang mukul, kaget gitu deh. Jadi kayak orang kesamper geledek gitu. Nah, untuk taunya gimana caranya? Kalian harus bergaul sama Tuhan, peka dulu sama suara Tuhan. Jadi di masa single ini kalian harus belajar mendengar suara Tuhan. Banyak baca Alkitab, aku tekanin lagi ya, banyak baca Alkitab, banyak bersekutu sama Tuhan. Jadi kalian tahu mana dari Tuhan atau tidak. Tuhan akan kasih tahu, pasti kasih tahu. Even kamu nanya sama paranormal pun itu bisa salah. Cuma Tuhan yang enggak pernah salah. Nah, selama kalian single ini, kalian harus belajar dulu mengampuni dengan orang-orang sekitar. Ke teman mungkin, ke rekan-rekan pekerjaan, atau ke keluarga, ke mama, papa, kakak, adik. Latihan dulu aja gitu, kalian bisa nggak mengampuni. Karena menikah itu adalah mencintai hingga terluka. Tuhan itu akan menemukan pasangan yang untuk membentuk karakter kita menjadi serupa dengan dia. Nah, kalau kalian sudah lulus dan bisa mengampuni, kalian juga pasti bisa ketika menikah. Karena pasti ada hal-hal yang menyakitkan, yang menurut kata teman-teman aku, karena Indomie aja bisa ribut, karena lemari aja bisa ribut, karena odol aja bisa ribut. Nah, kalau kalian sudah mengampuni, bisa. Tuh pasti bisa, kalian pasti bisa. Tinggal berdoa aja, minta sama Tuhan. Pasangan dari Tuhan itu pasti yang bukan nggak ada masalah ya, pasti ada masalah, tapi dia tuh pasti sayang sama kamu, nggak tukang selingkuh, nggak pengen bercerai, itu nggak mungkin, pasti sayang. Itu banyak banget teman-teman aku yang cerita sama aku, yang dia bertanya sama Tuhan, mereka tuh lebih bahagia menikah loh daripada waktu single. Pengen banget nggak sih? Makanya yuk bergaul akrab dulu sama Tuhan, rasain cintanya Tuhan dulu. Sampai kamu berkata, menikah, gak menikah, it's okay. Yang penting Kristus cukup buat kita.